Bencana di Kuto Gede, bagian 2. Melihat pimpinan mereka cedera, beberapa perwira segera bertindak maju. Menyaksikan hal ini, Empu Sokapanaran cepat berteriak mengejek, "Bagus. Kalian bangsa pengkhianat memang berjiwa pengecut. Silakan bantu pimpinan kalian agar tidak mampus lebih cepat." Merasa malu, Cokroningrat berteriak pada orang-orangnya, "Semua mundur. Menghadapi tikus tua macam ini, aku tak butuh bantuan kalian." Lalu, dari balik pakaiannya, kepala pasukan kerajaan itu cabut keris Mustiko Geni. Sinar merah berkilbat dalam gelapnya malam di taman istana itu. Terkejutlah Empu Sokapanaran alias Gama Manyar. Bagaimana keris sakti lambang tahta kerajaan itu berada di tangan Cokroningrat? Sejak tadi hatinya memang sudah cemas karena tidak melihat Nawang Suri. Di mana gadis itu setelah dia diketahui berhasil membunuh Sri Baginda? "Tikus tua, majulah. Bukankah kau ingin mati lebih cepat?" membentak Cokroningrat. "Pengkhianat busuk, rajamu sudah tewas. Keris itu bukan milikmu. Lekas serahkan padaku." "Hahaha, kau takut menemui kematian di tangan senjata sakti ini?" ejek Cokroningrat. "Hidupku hanya sekali, nyawa hanya satu, dan aku tidak takut mati," hardik Empu Sokapanaran. Wut, sinar kuning berkilbat ketika tongkat besinya diputar sebat. Cokroningrat yakin sekali akan keampuhan keris Mustiko Geni. Dia menyongsong sambaran tongkat lawan. Terang, kling, Empu Sokapanaran berseru kaget dan melompat mundur. Tongkat besi kuningnya putung sewaktu keris sakti itu membabat hampir sepertiga dari panjangnya. Tangannya bergetar dan terasa panas. "Ah, senjata sakti itu. Mengapa bisa berada di tangan musuh?" keluh Empu Sokapanaran dalam hati. Dia sadar, apapun senjata yang dimilikinya tak bakal sanggup menghadapi keris Mustiko Geni. Berarti dia harus mengerahkan kemampuan tenaga luar dalam dan akal untuk menghadapi lawan. "Tua bangka pemberontak," Cokroningrat berkata sambil acungkan keris Mustiko Geni tinggi-tinggi ke atas. "Jika kau bersedia menyerah, maka kau akan digantung secara terhormat. Tapi jika terus melawan, tubuhmu akan gosong oleh keris sakti ini." "Aku lebih suka mati di ujung Mustiko Geni," jawab Sokapanaran tegas. Tongkatnya yang hanya tinggal 2/3 panjang semula meluncur ke depan tapi cepat ditarik ketika keris Mustiko Geni digunakan lawan untuk menangkis. Serangan tongkat yang tadi berupa tusukan, kini berubah menjadi sabetan ke arah pinggang dan lagi-lagi berbahaya setelah Mustiko Geni dipakai untuk menangkis. Gerakan yang serba cepat membuat Cokroningrat menjadi kewalahan. Tapi orang ini cukup cerdik. Dia tak mau tenaga ikut bergerak cepat dalam menghadapi lawan. Yang dilakukan adalah tegak di kalangan pertempuran dan melindungi diri dari setiap serangan dengan keris Mustiko Geni. Lalu, pada setiap kesempatan yang ada, dia kirimkan serangan balasan. Setelah berkelahi lebih dari 20 jurus, napas Empu Sokapanaran mulai tersengal. Meskipun dia sanggup untuk terus berkelahi sampai 100 jurus, namun kekuatan serangannya akan mengendur. Hal ini disadari sepenuhnya oleh orang tua itu. Maka dia pun mengubah sasaran serangan. Kalau tadi dia berusaha menghantam tubuh, kepala, atau bagian badan lain dari Cokroningrat, maka kini serangannya dipusatkan pada tangan kanan lawan. Apapun yang terjadi, dia harus dapat membuat Cokroningrat melepaskan keris Mustiko Geni dari genggamannya. Celakanya, apa yang ada dalam benak si orang tua, diketahui pula oleh lawan. Kini tampak Cokroningrat merubah sasaran serangan. Kalau sebelumnya dia berusaha menghancurkan senjata lawan, maka kini begitu berhasil mengelakkan satu serangan, dia langsung tusukkan keris ke arah bagian tubuh lawan. Dia tak perlu memilih bagian tubuh lawan. Karena sekali keris Mustiko Geni dapat menoreh kulit atau daging lawan, dalam beberapa saat hawa ganas yang ada pada senjata itu akan menewaskannya. Pada jurus ke-62, Empu Sokapanaran mulai lamban gerakannya. Beberapa kali keris Mustiko Geni hampir mendarat di tubuhnya. Keadaannya sangat terdesak. Nyawanya tak tertolong lagi. Pasukan yang datang menyerbu bersamanya, melihat kejadian ini jadi leleh semangat mereka. Semua hanya tinggal menunggu saja. Jika si orang tua tewas di tangan kepala pasukan kerajaan itu, maka mereka yang hidup hanya ada satu pilihan, menyerah atau melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba seekor kuda menerjang masuk ke dalam kalangan pertempuran sambil meringkik keras. 2 orang prajurit tergelimpang roboh kena terjangan kaki depan. Seorang perwira tersungkur ke samping. Satu perwira lagi berseru kaget ketika pedang yang sejak tadi dicekalnya tahu-tahu dibetot lepas. Dalam suasana yang bertambah kacau, terdengar seruan, "Empu Sokapanaran!
Mari kita musnahkan manusia-manusia perampok tahta dan pengkhianat busuk. Sekali lagi terdengar ringkik kuda. Dari atas punggung binatang ini, tampak menyambar sebilah pedang, berkilbat ke arah leher Cokroningrat. Masih untung, kepala pasukan ini dalam kejutnya untuk melompat mundur. Begitu selamat dari tebasan pedang, dengan beringas dia menusukkan keris mustiko geni ke arah penunggang kuda. Namun, dari samping, Empu Sokapanaran datang membabatkan tongkat besi kuningnya hingga Cokroningrat sekali lagi terpaksa melompat mencari selamat. Saat itulah, satu tendangan bersarang di bahu kirinya, membuat Cokroningrat hampir roboh ke tanah kalau tidak dibantu dua orang perwira. Memandang ke depan, Cokroningrat segera mengenali siapa adanya penunggang kuda itu. Bukan lain, Nawang Suri, puteri raja terdahulu. Gadis ini tampak mengenakan pakaian ringkas dan ikat kepala warna merah. Bagus, aku tak perlu susah payah mencarimu. Kau ternyata datang sendiri untuk menyerahkan nyawa, kertak Cokroningrat. Dia memberi isyarat pada para pembantunya. Dua perwira yang barusan menolongnya, bersama-sama 7 prajurit, segera mengurung Nawang Suri yang masih tetap berada di punggung kuda. Tangan kanan yang patah terbalut kain, sedang tangan kiri memegang pedang rampasan. Meskipun kehadiran Nawang Suri menyelamatkan dirinya dari serangan lawan, namun Empu Sokapanaran merasa sangat khawatir. Dia melihat sendiri keadaan Nawang Sari yang cedera tangan kanan dan hanya mengandalkan tangan kiri. Sementara itu, jumlah pasukan kerajaan semakin banyak. Sulit bagi mereka untuk memenangkan pertempuran. Bagi sang empu sendiri, kematian tidaklah menakutkan. Tapi kini dia justru mengkhawatirkan keselamatan putri junjungannya itu. Dan Ayu, keadaan sangat berbahaya. Tinggalkan tempat ini. Selamatkan dirimu, berseru Empu Sokapanaran. Tidak, sahut Nawang Suri tegas dan tanpa takut. Bukankah kita sudah memilih mati daripada hidup di nista? Cokroningrat tertawa bergolak. Kalau sudah masuk ke sarang harimau, mana mungkin keluar dengan selamat? Bersiaplah menerima kematian. Tangan kanannya bergerak. Sinar merah keris mustiko geni berkilbat ke arah sang empu. Sementara Nawang Suri harus menghadapi serbuan 2 perwira dan 7 prajurit. Jilid 4. Bunuh dulu kudanya, teriak salah seorang perwira. Lebih dari selusin prajurit datang menyerbu. Sementara 2 pimpinan mereka melayani Nawang Suri, prajurit-prajurit itu memusatkan serangan pada kuda tunggangan sang dara. Tombak dan pedang serta kelewang berserabutan. Bagaimanapun Nawang Suri berusaha menyelamatkan kudanya, namun akhirnya binatang itu roboh bergelimang darah, penuh luka. Bangsat rendah, mampus kalian semua, teriak Nawang Suri. Dia melompat dari punggung kuda sebelum binatang ini tergelimpang di halaman istana. Pedangnya diputar deras. 2 prajurit menjerit dan roboh mandi darah. 2 perwira cepat berteriak memberi aba-aba. 10 prajurit lagi datang membantu. Kini ada 18 prajurit dan 2 perwira mengurung Nawang Suri. Dengan pedang di tangan kiri, gadis ini terus mengamuk. Di jurusan lain, Cokroningrat menggempur Empu Sokapanaran habis-habisan. Orang tua yang kehabisan tenaga ini tak mampu berbuat banyak. Beberapa kali tongkat besi kuningnya buntung dibabat keris mustiko geni hingga potongan kecil yang masih tersisa di tangannya tak ada gunanya lagi. Lalu dilempar ke arah Cokroningrat. Dengan mudah kepala pasukan itu mengelakkan lemparan besi itu, meskipun potongan tongkat ini melesat dan menancap di leher seorang perwira yang mengeroyok Nawang Suri, yang membuatnya tak ampun lagi roboh ke tanah dan menemui ajal saat itu juga. Perwira yang kedua terkejut dan tercekat melihat kematian kawannya yang berlaku lengah. Hal ini harus dibayarnya dengan mahal. Pedang di tangan kiri Nawang Suri menghujam di perutnya tanpa dapat dielakkan. Karena kehilangan 2 pemimpin mereka sekaligus, belasan prajurit yang mengeroyok Nawang Suri menjadi leleh nyali mereka. Hal ini diketahui benar oleh sang dara hingga dia dapat menebar serangan maut dengan leluasa. Sebelum prajurit-prajurit kerajaan menjadi korban keganasan pedang sang dara lebih banyak, dari arah pintu gerbang istana, 2 orang kakek tampak berkelebat dalam kegelapan. Dalam waktu singkat, keduanya telah berada di hadapan Nawang Suri. Gerakan kedua kakek ini membuat sang dara seperti terdorong tembok keras sehingga dia terpaksa melompat mundur dan memandang dengan beringas ke arah 2 pendatang ini. Nawang Suri segera mengenali mereka, yakni bukan lain adalah Ki Rawe Jembor dan Imo Gatra, 2 hulu balang utama istana. Kalian rupanya, apa sudah siap untuk mampus? Mengejek Nawang Suri, sementara sepasang matanya bergerak liar memperhatikan gerakan belasan prajurit yang kini mengurungnya dengan rapat. Imo Gatra tertawa buruk, Ki Rawe Jembor memandang dingin tak berkesip.
Gadis tolol, mengejek Imogantra. Setelah lolos ditolong pendekar sableng itu, kau malah kembali muncul mencari kematian. Akan kita lihat siapa yang mampus duluan, kau atau aku, sahut Nawangsuri. Pasti kau, bukankah kau ingin lekas-lekas menyusul kedua orang tuamu, mengejek Imogantra. Mendengar orang tuanya disebut-sebut, Nawangsuri menjerit marah. Tubuhnya berkelebat ke depan. Pedang di tangan kirinya menyambar deras ke kepala hulu balang istana nomor 2 itu. Saat itu, keadaan pihak penyerbu boleh dikatakan sudah kritis. Empu Soka Panaran yang sudah tak berdaya apa-apa lagi hanya tinggal menunggu kematian di ujung keris Mustiko Geni. Bala tentara yang tadi hampir tidak tertahankan dan sempat naik ke tangga istana, kini terpukul dan didesak mundur sampai ke pintu gerbang istana meninggalkan korban tewas bergeletakan di berbagai penjuru. Dan nasib Nawangsuri jelas tidak menguntungkan. Dengan tangan kanan patah, hanya dengan mengandalkan pedang di tangan kiri, sulit baginya untuk menghadapi dua tokoh silat istana yang berkepandaian tinggi, yakni Imogatra dan Kirawe Jembol. Meskipun kedua kakek itu tidak memegang senjata, namun dalam beberapa jurus saja sudah berhasil mendesak sang dara. Dalam satu gebrakan hebat, Nawangsuri bertindak nekat, yaitu menerima gebukan tangan Kirawe Jembor asalkan dapat menusuk mati Imogatra dengan pedang di tangan kirinya. Bukek, jotosan Kirawe Jembor bersarang tepat di dada sang dara. Sebaliknya, tusukan pedang yang diharapkan akan menewaskan Imogatra ternyata menemui kegagalan karena sambil menjotos dengan tangan kanan, Kirawe Jembor pergunakan tangan kiri untuk mendorong Imogatra hingga kakek satu ini selamat dari kematian. Nawangsuri terhuyung-huyung ke belakang. Pedangnya terlepas dari tangan kiri dan terjatuh ke tanah. Kedua tangannya kini dipergunakan untuk mendekap dadanya yang sakit bukan kepalang. Tulang dadanya serasa melesak. Iga-iganya seperti remuk berantakan. Darah mengucur di sela bibirnya. Perlahan-lahan tapi pasti, darah ini akhirnya jatuh terduduk di tanah. Saat itulah, dilihatnya di kejauhan, Empu Soka menemui ajal, tewas di tangan Raden Cokroningrat. Tewas terkena tikaman keris Mustiko Geni. Senjata mustika sakti lambang kerajaan yang hendak dibelanya, tapi justru dia sendiri yang menemui kematian di ujung keris itu. Tubuh Empu Soka Panaran tergelimpang tak bergerak lagi. Kulitnya tampak menghitam hangus. Bagus, pemberontak tua sudah mampus. Sekarang giliran gadis tolol ini menemui ajalnya, teriak Kirawe Jembol. Sekali lompat saja, dia sudah berada di hadapan Nawangsuri yang terduduk di tanah tak berdaya. Kakek ini angkat kaki kanannya dan kirimkan tendangan maut ke arah kepala sang dara. Meskipun saat itu pemandangannya menjadi kabur, namun Nawangsuri masih sempat melihat datangnya bahaya maut. Sambil jatuhkan diri ke tanah, gadis ini angkat tangan kanannya yang terbalut patah untuk menangkis. Terdengar jeritannya ketika tendangan Kirawe Jembor mematahkan tulang lengan itu untuk kedua kalinya. Nawangsuri terguling di tanah beberapa kali. Gulingan tubuhnya terhenti ketika satu kaki menahan dadanya. Kaki yang menginjak ini tidak beda dengan batu besar hingga dadanya yang sakit semakin terasa sakit seperti remuk berantakan. Dia tak kuasa lagi menjerit. Napasnya pun hanya tinggal satu-satu. Dia memandang ke langit gelap. Lalu pada orang yang menginjak tubuhnya. Ternyata orang ini adalah Cakraningrat, kepala pasukan kerajaan yang barusan membunuh Empu Soka Panaran. Keparat, pengkhianat busuk. Tunggu apa lagi? Bunuh aku saat ini juga. Suara sang dara bergetar perlahan, tapi karena di tempat itu mendadak menjadi sunyi sementara pasukan penyerbu telah melarikan diri, maka suara yang perlahan itu masih dapat terdengar jelas. Mati cepat-cepat saat ini terlalu enak bagimu. Kau akan kami gantung di tanah lapang. Biar semua orang menyaksikan hukuman yang layak bagi setiap pemberontak, berkata Cokroningrat. Dia sudah minta mati, kenapa menunggu-nunggu? Bunuh saja saat ini juga. Abis perkara, semua urusan beres sudah. Yang bicara adalah Kirawe Jembol. Raden Cokroningrat menyeringai mendengar ucapan itu. Dia melirik pada Imogantra seakan minta pendapat. Imogantra yang mengerti maksud lirikan kepala pasukan kerajaan itu, anggukkan kepala tanda setuju. Maka tanpa pikir panjang lagi, Raden Cokroningrat membungkuk dan tusukkan keris Mustiko Geni lurus-lurus ke arah leher Nawangsuri. Saat itulah, terdengar satu suitan nyaring. Disusul dengan deru angin laksana topan prahara datang menyambar dari langit malam yang gelap. Semua orang yang ada di tempat itu merasakan tubuh masing-masing bergetar. Pakaian dan rambut mereka berkibar-kibar. Sekali lagi terdengar suitan keras, dan tubuh Cokroningrat tiba-tiba terpental.
Keris Mustiko Geni hampir terlepas dari tangannya. Dengan sigap, kepala pasukan ini jatuhkan diri ke tanah sambil babatkan keris sakti ke depan. Sinar merah berkilbat. Dia selamat dan bangkit dengan cepat, tapi bahu kanannya tampak bengkak besar. Seseorang telah melepaskan tendangan kilat. Masih untung tendangan itu meleset. Keparat, dia lagi, terdengar teriakan Imogantra. Kali ini tak ada ampun bagimu, pendekar Sinting, menyusul suara bentakan Kirawe Jembor. Memandang ke depan, Raden Cokroningrat melihat seorang pemuda berambut gondrong sebahu berikat kepala kain putih tegak dengan kaki merenggang. Kedua tangannya dirangkapkan di depan dada. Baju putihnya tidak dikancingkan. Pada dadanya yang berotot, tampak tersebul barisan 3 angka yang telah menggetarkan rimba persilatan. Pendekar 212, desis Cokroningrat. Lidahnya terasa keluh, tengkuknya seperti disiram embun pagi. Aku sudah memberi peringatan pada semua. Kalian di sini, jangan berani mengganggu gadis ini. Ternyata kalian mengabaikan peringatan itu. Kirawe Jembor tampak geram mendengar kata-kata pendekar 212 Wiro Sableng yang jelas-jelas menantang dan sekaligus merendahkan dirinya dan kawan-kawan. Dia maju 1 langkah dan membuka mulut dengan suara lantang. Manusia Sableng, kau sendiri rupanya juga lupa akan peringatanku. Kami telah melepaskan kau dan gadis itu sore tadi. Kini kalian datang lagi membuat keonaran. Bahkan membunuh orang-orang kami. Bukankah sudah kukatakan bahwa pembalasan kami lebih kejam dari siksa neraka? Soal siksa neraka mana aku tahu. Kukira kau pun tidak tahu. Kalau aku kepingin tahu, apakah kau bisa menunjukkan jalan ke neraka? Abis berkata begitu, Wiro Sableng lalu umbar tawa bergelak. Karena suara tawanya disertai kekuatan tenaga dalam yang tinggi, maka semua orang yang ada di sana merasakan telinga masing-masing mengiang memekakkan, sedang jantung seperti berguncang. Wiro melangkah mendekati Nawang Suri. Sahabat, kau tak apa-apa. Pendekar ini menegur. Dalam hatinya, sang dara memaki panjang pendek. Aku sudah hampir mampus, dikatakan tidak apa-apa. Pemuda edan, benar-benar Sableng. Walaupun dalam hati memaki, namun entah mengapa gadis yang tadi sudah nekat dan siap menerima kematian, kini muncul harapan untuk hidup kembali. Dan dia diam saja ketika pemuda itu memegang tubuhnya, lalu mengangkat dan meletakkannya di bahu, seperti sebelumnya ketika dia memberi pertolongan. Wiro memandang berkeliling. Saat itu terdengar Kirawe Jembor berkata, jangan harap kali ini kami memberi ampunan dan membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup. Begitu, tukas Wiro, kita akan lihat, siapa berani bergerak, dia akan mati duluan. Lalu, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini gerakkan tangan kanannya ke pinggang di mana tersisip kapak maut naga geni 212. Imogantra tegak tak bergerak. Dia sudah melihat keganasan kapak naga geni 212 itu. Kirawe Jembor diam meragu. Tapi Raden Cokroningrat yang memegang keris Mustiko Geni di tangan kanan, merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka dia pun menyerbu dengan 1 tusukan ke arah kepala Wiro Sableng. Manusia tolol, teriak Wiro. Tubuhnya dirundukkan. Keris Mustiko Geni menukik mengikuti gerakannya, membeset dan menyusup di antara rambutnya yang gondrong. Nawang Suri terpekik dan semburkan darah dari mulutnya. Gadis ini sungguh luar biasa. Orang lain menderita luka seperti itu mungkin sudah pingsan. Gerakan tangan Wiro untuk mencabut kapak naga geni 212 terhalang oleh serangan tangan kosong Imogantra dan Kirawe Jembor yang datang dari kiri kanan. Dan terjadilah satu pemandangan yang luar biasa. Dengan masih memanggul tubuh Nawang Suri di bahu kanannya, mustahil bagi murid Sinto Gendeng itu untuk selamatkan diri dari 2 serangan tangan kosong dan 1 tikaman keris yang disusulkan oleh Raden Cokroningrat. Tanpa pedulikan keadaan sang dara, Wiro lemparkan tubuh Nawang Suri ke udara. Tangan kanannya menyikut ke arah jotosan Imogantra yang datang dari sebelah kanan, sedang tangan kiri menghantam ke depan, memukul ke arah lambung Kirawe Jembor. Untuk Cokroningrat, dengan miringkan tubuh ke samping kiri, Wiro lesatkan kaki kanannya, menendang ke bawah perut lawan. Selagi Cokroningrat melompat mundur selamatkan selangkangannya dan Imogantra terpekik karena 3 jari tangannya yang dipakai menjotos menjadi bengkak waktu beradu keras dengan sikut Wiro, sementara Kirawe Jembor terhenyak ke belakang dimakan tinju kiri, maka pendekar 212 Wiro Sableng berkelebat untuk menangkap sosok tubuh Nawang Suri, langsung memanggulnya kembali di bahu kanan. Para prajurit kerajaan yang menyaksikan kejadian itu mau tak mau sama leletkan lidah dan berdecak kagum. Sesaat mereka terlupa bahwa pendekar yang mereka kagumi itu adalah musuh besar mereka.
Selagi Imogantra si kakek muka cekung masih merintih kesakitan, Kirawe Jembor telah berhasil memulihkan rasa sakit pada bagian tubuh yang kena dijotos Wiro. Kakek ini tampak selusupkan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap, dia telah menggenggam sebilah tombak pendek bermata tiga terbuat dari perak berkilat. Dari samping kanan, Cokroningrat tampak bersiap-siap dengan keris mustiko geni. Puluhan prajurit dan beberapa orang perwira telah mengambil posisi mengurung. Imogantra kemudian tampak pula meloloskan senjatanya dari balik pakaian biru, yakni sebilah rantai besi pendek yang ujungnya diganduli 5 keping mata pisau. Kehebatan senjata ini terletak pada kepingan pisau yang bisa menyerang serentak sekaligus pada satu sasaran atau menebar menghantam 5 sasaran. Melihat kenyataan ini, Wiro Sableng jadi menggerendeng. Ternyata orang-orang itu tidak mungkin diajak berdamai. Maka sekali dia menggerakkan tangan, kapak naga geni 212 sudah berada dalam genggamannya. Sinar perak bertabur menyilaukan dalam gelapnya malam. Kalian semua memang minta mampus. Majulah serentak agar lekas kupesiangi, teriak Wiro. Tombak bermata tiga menderu. Sinar putih menyambar. Rantai besi berpisau 5 mata bersiuran di udara. Lalu, sinar merah menabur hawa panas berkilbat ketika keris mustiko geni ikut masuk ke dalam kalangan pertempuran. Wiro maklum, apapun kehebatan senjata di tangan dua kakek berkepandaian tinggi itu, namun keris mustiko geni tetap merupakan senjata paling berbahaya yang harus diperhatikannya. Pendekar 212 sapukan kapak naga geni di depan dada. Suara seperti ribuan tawon mengamuk terdengar menderu disertai kilauan sinar putih. 3 seruan tertahan terdengar hampir berbarengan, sementara puluhan prajurit dan beberapa perwira yang ada di dekat kalangan pertempuran menyingkir dengan perasaan ngeri. Kirawe Jembor, Cokroningrat, dan Imogantra sama melompat mundur. Rantai besi berpisau 5 bergoyang-goyang. Tombak bermata 3 bergetar keras ketika terkena hantaman angin kapak sakti. Hanya keris mustiko geni yang tampak masih membersihkan sinar merah angker. Satu pertanda bahwa senjata ini memiliki keampuhan luar biasa dan dapat diandalkan menghadapi kapak naga geni 212. Melihat 3 lawannya jelas bergeming menghadapi senjatanya, Wiro Sableng melangkah mundur menjauh. Dia memutuskan untuk mundur segera meninggalkan tempat itu karena hati kecilnya tetap tak mau menumpahkan darah atas orang-orang kerajaan. Tetapi celakanya, atas perintah Cokroningrat, puluhan prajurit dan beberapa perwira bergerak merapatkan kurungan, sementara itu kepala pasukan kerajaan ini telah memberi isyarat pada 2 hulu balang istana. Bersama Imogatra dan Kirawe Jembor, dia kembali menyerbu Wiro Sableng. Kali ini ketiganya menyusun taktik, yakni walaupun tampak bergerak berbarengan, namun serangan tidak dilancarkan secara bersamaan. Yang menghantam pertama adalah Kirawe Jembor dengan tombak berkepala 3-nya. Ketika Wiro menangkis dengan kapaknya, orang tua ini cepat melompat mundur. Begitu hantaman kapak lewat, Imogantra meloncat ke depan sambil hantamkan rantai besi bergandul 5 pisau berkilat. Sekali lagi pendekar 212 babatkan kapaknya untuk menghantam serangan kedua ini. Seperti tadi Kirawe Jembor, Imogantra pun cepat melompat mundur. Di saat itulah Cokroningrat masuk ke dalam kalangan dengan menyusupkan satu tusukan ganas ke arah dada Wiro Sableng. Sebenarnya serangan Cokroningrat mempunyai 2 sasaran. Pertama, memang dada Wiro, namun jika terpaksa meleset, maka ujung keris akan terus ditikamkannya ke kepala Nawang Suri yang terkulai di atas bahu pendekar dari Gunung Gede itu. Jilid 5, Wong Edan, maki pendekar 212. Terpaksa dia lepaskan pegangannya pada tubuh Nawang Suri dan pergunakan tangan kiri untuk melepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Tinju kiri dihantamkan lurus-lurus ke depan ke arah Cokroningrat. Begitu lengan membentuk garis lurus, 5 jari terkembang membuka. Serangkum angin dahsyat menggebu. Kepala pasukan kerajaan itu merasakan seperti ada batu besar yang menggelinding menghantam ke arah tubuhnya. Kalau tadi dia hendak nekat meneruskan tusukan ke arah kepala Nawang Suri, kini dalam keadaan tubuh hampir terseret, dia terpaksa menarik pulang tusukannya, melompat ke samping menghindari angin pukulan. Selagi Cokroningrat mengusap dadanya yang terasa sakit dan sesak, di belakang sana terdengar pekik jerit menggemparkan. 6 prajurit dan seorang perwira yang terkena hantaman pukulan kunyuk melempar buah, mencelat bermentalan. Ketika tubuh masing-masing tergelimpang di dekat tembok depan halaman istana, 4 orang di antaranya sudah tidak bernapas lagi. 2 lainnya merintih berkelojotan, siap menyusul 4 kawannya, sementara si perwira terduduk sambil memuntahkan darah kental.
Kejadian yang menggemparkan ini membuat Imo Gantra dan Kirawe Jembor naik darah. Keduanya berseru keras. Kekuatan serangan tombak dan 5 pisau berantai mereka lipat gandakan dengan pengerahan tenaga dalam penuh hingga 5 pisau tampak berpijar terang dalam gelapnya malam, sedang tombak 3 mata mengeluarkan deru angin dingin menggetarkan. Ketika Wiro dengan kertakan rahang memutar kapak naga geni untuk menangkis 2 serangan yang datang, celakanya Nawang Suri yang dari atas bahu Wiro melihat si pemuda berada dalam keadaan terdesak, tiba-tiba hantamkan tangan kirinya ke arah Kirawe Jembor, padahal saat itu dari samping, 5 pisau di ujung rantai Imo Gantra membabat sebat tepat membelintang di arah pertengahan lengan Nawang Suri yang memukul. Pendekar 212 sadar, meskipun dia dapat menangkis tusukan tombak Kirawe Jembor, namun kedudukannya tidak memungkinkan menolong Nawang Suri dari senjata Imo Gantra. Karena tak ingin gadis itu mendapat celaka, mau tak mau Wiro Sableng mengambil keputusan menghantam 5 pisau terlebih dahulu, baru selamatkan diri sendiri dari tombak 3 mata. Namun, baru saja dia menggerakkan kapak ke arah senjata di tangan Imo Gantra, Cokroningrat kembali masuk ke dalam kalangan pertempuran dengan tikaman keris mustiko geni ke arah dadanya. Pendekar 212 Wiro Sableng benar-benar menghadapi kesulitan yang membahayakan jiwanya. Kirawe Jembor keluarkan suara tertawa bergelak. Pendekar Sableng, akhirnya kau harus tinggalkan nyawamu di sini, kata hulu balang istana itu karena sudah yakin betul pemuda itu akan menemui kematian dihantam tusukan tombaknya atau tikaman keris mustiko geni. Wiro yang masih tetap ingin menyelamatkan gadis di atas panggulannya, meski sadar nyawa terancam, tapi tetap saja menyahuti dengan nada menantang. Mana mau aku mati sendirian? Salah satu dari kalian harus ikut bersama. Lalu, kapak naga geni 212 dibabatkan ke atas. Tapi tombak di tangan Kirawe Jembor sudah menusuk dekat sekali ke wajah pendekar ini. Di saat yang menegangkan, di mana Wiro sudah siap mempertaruhkan jiwanya, tiba-tiba murid Sinto Gendeng merasakan ada yang berkelebat di belakangnya. Serentak dengan itu, tubuh Nawang Suri yang ada di bahunya tertarik ke atas tanpa dia mampu menahannya. Mengira ada musuh keempat yang muncul dan bermaksud menangkap Nawang Suri hidup-hidup, Wiro berusaha menendang seperti seekor kuda melenjangkan kaki belakangnya. Justru saat itu, terdengar suara seseorang seperti ngiangan nyamuk di telinganya. Anak muda, biar gadis ini kuselamatkan lebih dulu. Kutunggu kau di Goa Selarong. Begitu suara mengiang lenyap, mendadak bertabur angin deras. Keris mustiko geni melesat di samping perut Wiro. 5 pisau Imo Gantra yang seharusnya membabat lengan Nawang Suri kini menderu hanya seujung ibu jari di depan hidung pendekar 212 dan senjata ini hancur berantakan dihantam kapak naga geni 212. Akan tetapi, tusukan tombak 3 mata yang sudah demikian dekatnya, meskipun agak tergotai-gontai oleh tiupan angin deras tadi, tetap saja salah satu matanya sempat mengiris pipi kanan pemuda itu. Dengan pipi mencucurkan darah, Wiro melompat menjauhi 3 pengeroyoknya. Dia menoleh cepat ke belakang, tapi tak melihat lagi sosok tubuh Nawang Suri ataupun orang yang tadi muncul menarik gadis itu dari bahunya. Di samping kanan, terdengar teriakan Cokroningrat. Kejar bangsat penculik berpakaian hitam itu. Hampir 2 lusin prajurit dipimpin oleh 3 orang kepala regu dan 2 orang perwira bergerak cepat, berlari ke arah lenyapnya Nawang Suri. Sesaat kemudian, di kejauhan, dalam kegelapan malam terdengar pekik jerit kematian. Dari sekian banyak yang melakukan pengejaran, 2 orang kembali ke halaman istana. Yang pertama seorang kepala regu, datang terseok-seok karena salah satu tulang kakinya tampak remuk hancur. Yang satu lagi perwira berwajah penuh darah karena sebuah matanya tampak pecah.